Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Negara dengan NIM 1D0 21103. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu dari mata kuliah Selutan Bukan Kayu, Bapak Jauhar Habibie, SBMSI. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan bagaimana proses pembuatan dan tahapan pembuatan kertas. Baik, yang pertama, sebelum kita melakukan proses pembuatan kertas, ada baiknya kita melakukan penentuan jenis kayu yang kita pakai, yang mana jenis yang memenuhi ataupun yang dapat digunakan adalah jenis yang cepat tumbuh, memiliki serat yang baik, kemudian yang terpenting adalah memiliki selulosa yang baik, di mana selulosa di sini berfungsi sebagai menjaga ataupun membuat serat dari kertas ini semakin kuat, karena semakin tinggi kadar selulosa yang ada di kayu, maka semakin baik pula kertas yang akan diproduksi. Kemudian adapun jenis tanaman yang memenuhi kriteria-kriteria yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, itu seperti Acacia crassicarpa, Acacia mangium, Eucalyptus europila, kemudian ada juga Eucalyptus pelita. Baik, di sini kita akan masuk di tahapan pembuatan kertas. Yang pertama itu adalah dengan memisahkan kulit ataupun dengan proses debarking dan chipping, yang mana kulit kayu ini memiliki sifat yang keras dan sehingga tidak layak digunakan untuk pembuatan bubur kertas. Kemudian kita melakukan pemotongan kayu dengan berbagai ukuran. Adapun juga tahapan selanjutnya itu adalah chemical dan mechanical pulping, di mana proses ini mendegradasi zat kimia bernama lignin dan menghasilkan bubur kertas. Bubur kertas ini mirip dengan kertas, namun lebih tebal dan tidak sehalus dengan kertas. Tahapan berikutnya merupakan cleaning, mana setelah dihancurkan dan disaring dan dikeringkan, bubur kertas ini dapat digunakan untuk membuat produk percetakan komoditas yang bervolume tinggi, seperti kertas koran dan kertas majalah. Tetapi untuk diubah menjadi kertas, bubur kertas ini membutuhkan uh, tahapan ataupun langkah lagi untuk menjadi kertas. Berikutnya adalah headbox, di mana ini adalah alat ataupun mesin. Bubur kertas ini dipompa ke mesin pembuatan kertas yang ukuran dari alat headbox ini cukup besar. Kemudian mulai dari bagian pertama itu disebut headbox. Kemudian massa bubur kertas itu disemprotkan oleh celah horizontal di atas kawan yang bergerak untuk menghilangkan air berlebih atau membuat kadar air semakin rendah. Kemudian di bagian wire section ini merupakan fiber ini mulai tersebar dan terbentuk menjadi lembaran tipis. Nama dari proses ini diambil dari bentuk tersebut, yakni pembuatan lembaran. Kemudian di tahapan selanjutnya merupakan adalah press section, yang mana dengan kecepatan hampir 90 km per jam dengan gelaran tipis, dimasukkan ke dalam area penekanan ataupun press section, di mana proses ini menghilangkan 50% kadar air yang diperas. Sehingga 90% air yang dihasilkan dalam proses ini dapat juga digunakan kembali. Kemudian tahapan berikutnya adalah drying, mana suhu mulai memanas ketika lembaran-lembaran ini dikeringkan. Dalam proses ini suhu mencapai 100 derajat Celcius, yang mana di atas rangkaian silinder besi. Di proses ini pembuatan kertas tak berhenti sampai di sana. Ada juga tahapan finishing yang akan saya jelaskan berikutnya, yaitu adalah converting. Converting adalah tahapan finishing, di mana lembaran kimia diletakkan pada permukaan kertas yang telah dikeringkan untuk memperbaiki kertas yang dimasukkan ke dalam gulungan besar berukuran 8,5 meter. Namun untuk penggunaannya kita tidak menggunakan ukuran kertas 8,5 meter. Ada ukuran A4, A3, B4 dan lain sebagainya. Nah, namun tentunya kebanyakan dari alat cetak yang kita gunakan sehari-hari tidak bisa bekerja dengan kertas dengan ukuran tersebut, sehingga dilakukan adalah gulungan-gulungan besar itu dipotong menjadi bagian-bagian lebih kecil, kertas A4, PS dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Bapak luangkan dan perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.